kasih karunia Tuhan itu ada batasnya. Tuhan membatasi kesabaran dan ketabahannya. Dia memperingatkan kita berulang-ulang bahwa suatu hari nanti kapak akan jatuh. Ada pengadilan atau hukuman akan jatuh dan penghakimannya akan dicurahkan. Ya. Jadi semua orang akan apa? Akan dihakimi. Yesaya 33 ayat 22 katakan, sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita dan Ia akan menyelamatkan kita. Itulah sebabnya kita tidak perlu takut dengan pengadilan atau penghakiman pra-advent ya. Karena apa yang Tuhan lakukan saat ini dalam kerajaan surga adalah untuk kita. For our favor. Untuk keuntungan bagi saudara dan saya. Kiranya keyakinan ini membawa kita untuk tetap kuat ya. Tetap setia. Penghakiman itu adalah sesuatu hal yang merupakan bagian dari firman Tuhan. Artinya adalah firman Tuhan menyatakan tentang apa? Penghakiman. Itu kita tidak bisa elakkan. Kita tidak bisa katakan, oh, nggak ada itu penghakiman. Tidak bisa. Ya, semua, ya, boleh dikatakan, semua denominasi gereja yang saat ini, ya, umat Kristen seluruh dunia saat ini percaya adanya apa? Penghakiman. Ya. R.C. Sproul, seorang teolog Protestan, Kristen, dikatakan apa ya? Bahwa rahmat Tuhan itu ada batasnya. Rahmat Tuhan itu not infinite, artinya ada batasnya rahmat Tuhan. Tuhannya tidak terbatas dan Tuhan itu pemurah. Kita mengalami kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas, namun kasih karunia-Nya, Tuhannya itu tidak terbatas, namun kasih karunia-Nya itu bukannya tidak terbatas. Artinya kasih karunia Tuhan itu ada batasnya. Tuhan membatasi kesabaran dan ketabahannya. Dia memperingatkan kita berulang-ulang bahwa suatu hari nanti kapak akan jatuh. Ada pengadilan atau hukuman akan jatuh dan penghakimannya akan dicurahkan. Ya. Jadi semua orang akan apa? Akan dihakimi. Ya. Semua orang akan masuk kepada masa penghakiman. Tidak ada yang tidak. Ya, ada yang bisa katakan, oh saya ini orang, saya sudah jadi pendeta, lama jadi pendeta, ini saya nggak akan pernah dihakimi oleh Tuhan. Tidak. Setiap orang, benar atau tidak benar, itu akan dihakimi. Pengkhotbah 3:17, berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil atau tidak benar. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Rasul Petrus bicara tentang itu. Dia yang tanpa memandang muka, Allah kita yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Tadi kita sudah baca beberapa ayat tadi di bagian pendahuluan juga ya. Lalu berikutnya, Rasul Paulus bicara dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Ya. Kita menerima hadiah dari apa? Perbuatan kita. Kita menerima keselamatan dari kasih karunia Tuhan, tetapi apa yang terjadi setelah kita menerima kasih karunia Tuhan itu juga menentukan apakah kita betul-betul umat-umat Tuhan yang percaya, yang terus-menerus percaya. Jangan hanya percaya pada mulanya, lalu kemudian apa? Tidak percaya, jatuh dari perjalanan iman kita tersebut. Ya. Jadi kita harus terus-menerus apa? Percaya. Harus terus-menerus datang kepada Tuhan walaupun kita jatuh sekalipun. Jadi kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Ya. Lalu berikutnya kita lihat bahwa di kitab Roma 2 ayat 6-9. Nah ini cukup menarik karena kita akan masuk pada poin berikutnya. Semua orang. Ya. Lalu siapa yang lebih dulu? Nah itu akan lihat siapa yang lebih dahulu. Kenapa? Karena pembahasan tentang siapa yang lebih dahulu itu akan masuk pada pelajaran kita malam hari ini, waktu Amerika ini ya. Roma 2 ayat 6 dan 9 katakan bahwa Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan ya. Berbuat baik ya, berbuat kebaikan ya. Kita lihat bagaimana Yesus yang apa ya, berbuat baik bukan karena itulah membawa kita untuk dapat diselamatkan dengan perbuatan baik ya. Tapi artinya apa di sini? Berbuat baik itu juga bagaimana kita menghormati Tuhan kita, menghormati Allah kita ya. Menghormati Allah kita dan terus hidup dalam satu kepercayaan dengan Allah kita ya. Jadi itu ya, hidup kekal. Ada orang semua orang akan dihakimi. Ada yang akan menerima upah hidup kekal, ada yang mendapatkan apa? Ayat ke-8. Tetapi
murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama yang akan dihakimi ini siapa nih ya? Setiap orang akan dibalas, setiap orang menurut perbuatan dihakimi menurut perbuatannya. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Oke? Jadi coba kita lihat ya, bahwa yang pertama-tama akan dihakimi ini siapa? Adalah umat-umat Tuhan. Orang-orang Yahudi, saudara ya. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, ini bukan satu hal yang, kenapa kita harus lebih dulu? Ini bukan sesuatu hal yang seharusnya mengagetkan. Permohonan untuk dihakimi itu bukan hanya karena Allah memang sudah katakan dalam kitab Roma, tetapi di sepanjang Alkitab kita juga dapat membaca bagaimana umat-umat Tuhan juga minta kalau bisa penghakiman itu datang kepada diri mereka sendiri terlebih dahulu. Misalnya Raja Daud berbicara, ya, Mazmur 7:8, Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah apa? Hakimilah aku Tuhan, apabila aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Dia seringkali Raja Daud ya, dia dituduh sebagai orang yang begini atau begitu dan lain sebagainya, tapi dia minta Tuhan, hakimilah aku, ya. Adililah aku. Apakah aku itu benar? Apakah aku itu tulus dan ikhlas? Jadi ada hal positif kalau kita minta kita untuk dihakimi, saudara. Ya, ada hal positif. Demikian juga Yesaya. Yesaya 26 ayat 9 katakan, dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar yang benar. Jadi Yesaya katakan ini bukan hanya seperti Raja Daud, dia dapat terbebas daripada tuduhan-tuduhan orang. Tetapi seperti permohonan daripada Yesaya ini, Yesaya merindukan, Nabi Yesaya merindukan kalau bisa penghakiman Tuhan itu datang, bukan supaya ada orang yang dibinasakan ya, atau orang yang diselamatkan saja, tetapi ada kebaikan. Penduduk dunia akan belajar apa dikatakan di sini, akan belajar apa yang benar. Dan demikianlah itu yang memang terjadi ya. Contohnya Raja Nebukadnezar memiliki satu mimpi, penglihatan dalam Daniel pasal 4. Dia melihat dia melihat dia berada dalam satu keadaan di mana dia begitu hebat, megah, tapi kemudian dia menjadi seperti binatang, dan itu akan terjadi selama 7 tahun dalam kehidupannya. Dia akan hidup di hutan ya, seperti bagaikan binatang. Dan betul sudah disampaikan oleh Daniel supaya raja bertobat, jangan sombong. Tapi betul dia beberapa waktu kemudian dia jadi sombong seperti yang dinubuatkan. Tolong baca kisah yang menarik ini dari Daniel pasal 4 ya. Lalu kemudian dia apa? Dia menjadi seperti yang dinubuatkan oleh Tuhan. Tapi setelah lewat 7 tahun, apa yang terjadi? Setelah dikembalikan pikirannya, dia tidak lagi menjadi gila seperti binatang dan kata lain ya. Maka hasil daripada penghukuman Tuhan tersebut, dia menjadi apa? Orang yang memuji Tuhan ya. Orang yang memuji Tuhan. Jadi menurut Daniel 4, penghakiman Tuhan atas Nebukadnezar ternyata merupakan pengalaman penebusan, menyebabkan Raja Nebukadnezar, saya sudah pernah bahas ini juga ya, berkata apa? Tuhan, tadinya dia pada saat Daniel 2, Daniel 3 ya, kepada Sadrak, Mesak, Abednego, dia bicara tentang Allahnya Daniel, Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi di Daniel pasal 4, disinilah Raja Nebukadnezar katakan Allah Daniel itu juga telah menjadi Allahnya ya. Jadi itu merupakan apa? Penghakiman Tuhan atas Nebukadnezar sekalipun merupakan pengalaman penebusan karena menyebabkan raja ini bertobat ya. Raja ini bertobat. Jadi ada hal yang positif dari penghakiman Allah. Jadi kalaupun umat-umat Tuhan yang pertama-tama harus dihakimi, maka itu dapat memberikan hal yang apa ya? Hal yang positif. Coba kita lihat kembali kepada ayat-ayat yang bicara tentang penghakiman itu mulai pada umat Allah ya. 1 Petrus 4 ayat 17 katakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ya, pada saat Hari Raya Grafirat atau the Day of Atonement, kita sudah pelajari tadi malam, Yom Kippur ya. Pada saat imam besar itu memulaikan upacara pendamaian bagi seluruh bangsa, apa yang dia harus lakukan terlebih dahulu sebelum kambing domba yang pertama yang akan disembelih untuk melambangkan apa ya, penebusan bagi seluruh bangsa. Imam kepala atau imam besar itu harus terlebih dahulu mempersembahkan korban yang bukan lagi kambing, anak lembu buat dirinya sendiri.
Supaya dia yang lebih dahulu dibenarkan oleh Tuhan. Supaya dia dosa-dosanya itu lebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Sebelum dia minta pengampunan bagi umat-umat Israel yang lainnya. Jadi mulai dari siapa? Mulai dari yang apa ya, yang paling dekat dengan kata lain ya. Dari rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama apa? Dihakimi ya. Jadi 1 Petrus 4:17. Sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Kalau kita saja harus bergumul dengan kata lain, seperti orang-orang Israel ya, mulai penghakiman itu, imam besar mungkin dia harus melihat, aduh Tuhan ada nggak dosa saya ini? Ya sebelum saya menyembelih anak lembu untuk diri saya, imam besar ya, aduh ada nggak kira-kira dosa saya? Karena dia harus menguji, bukan hanya orang Israel. Imam besar itu harus menguji hatinya, melihat apa ini dosa-dosa mungkin kepikiran saya yang tersembunyi. Kita harus berkaca dengan kata lain ya. Kita harus melihat, mengintrospeksi diri kita sendiri. Introspeksi diri kita sendiri ya. Lalu kalau itu kita lakukan, jadi firman ini katakan apa? Jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi Rasul Petrus katakan, kasihan sekali. Kasihan sekali kalau orang-orang yang tidak apa? Yang tahu yang akan menerima penghakiman Tuhan, tapi mereka tidak tahu untuk bertobat, tidak tahu untuk menerima Injil. Ya, itu dia pikirkan, dia sayangkan. Tapi sesungguhnya yang lebih parah ini ada. Parahnya apa? Parahnya bagaimana dengan umat-umat Tuhan, ya, umat-umat Tuhan yang sudah tahu tentang ada penghakiman Tuhan, yang sudah tahu harus menyelidiki hati mereka, memiliki pertobatan yang sesungguhnya, tapi tetap menolak Tuhan. Ya. Tetap akhirnya ujung-ujungnya menolak Tuhan. Sayang sekali. Sedangkan Petrus menyayangi mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah. Apalagi kita harus semakin rasa sayang kalau saya pendeta yang tiap malam membahas tentang firman Tuhan bagikan kepada Anda. Tapi nanti saya sendiri tidak saya sendiri tidak menyelidiki hati saya, tidak mau bertobat, tidak mau menerima Yesus Kristus. Ya. Seringkali kita manusia, kita lihat orang lain, waduh ini dosanya banyak. Ya. Mereka kita hakimi. Tapi yang harus pertama kali kita hakimi adalah diri kita sendiri, saudara. Hakimi diri kita sendiri dulu. Artinya, lihat apa kekurangan saya. Bawa itu kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Ya. 1 Petrus 4 ayat 17. Rumah Allah sendiri harus pertama dihakimi. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi poin berikutnya setelah kita penghakiman dimulai, kenapa? Karena ini penghakiman itu untuk menentukan, kan penghakiman itu ditentukan untuk mengetahui orang ini mau terima upah atau tidak. Menerima keselamatan atau apa? Tidak. Jadi pada saat dia menyatakan dirinya sekali lagi, pada saat Yesus nanti datang di kali yang kedua, di kali pertama dia datang untuk menanggung dosa banyak orang seperti Ibrani 9 ayat 28 katakan, tetapi pada saat dia datang kali kedua, dia akan bukan tidak lagi untuk menanggung dosa, tapi sekarang menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Artinya memberikan keselamatan yang sudah dinanti-nantikan. Ya, kita sudah selamat dengan kasih karunia Tuhan. Tapi kita belum bebas dari dunia yang penuh dengan dosa ini. Kita akan betul-betul memiliki keselamatan yang sempurna saat Yesus datang di kali yang kedua. Kita masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan dia. Jadi menganugerahkan keselamatan, ya dikatakan to bring salvation, itu artinya apa? Dia sudah memberikan apa? Sudah menyatakan orang ini selamat atau tidak selamat. Umat-umat Allah, rumah Allah sendiri yang telah dihakimi, sudah dinyatakan sebagai layak untuk apa? Untuk diselamatkan. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali. Hasil penghakiman Allah itu menyatakan bahwa orang benar itu dinyatakan selamat, orang jahat itu dinyatakan apa? Binasa. Nah, pertanyaannya, kapan mereka dinyatakan selamat atau binasa? Oke? Allah menghakimi itu. Kalau saya dan saudara diadili, sebelum hakim menjatuhkan palu putusan, Anda tidak bersalah, Anda bersalah, masuk penjara dan lain sebagainya, Anda harus ada apa? Diselidiki. Harus ada pihak-pihak yang memberikan kesaksian tentang Anda dan lain sebagainya. Begitu kan? Jadi kapan itu? Kapan itu Anda dinyatakan selamat atau binasa? Yohanes 5 ayat 27-29 memberikan
ya, memberikan jawaban pada pertanyaan ini. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya. Allah Bapa telah memberikan kuasa kepada anaknya ya, untuk menghakimi. Untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Ayat 28. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ya. Semua orang dalam kuburan, semua orang baik ataupun yang tidak baik itu akan mati ya, akan mati. Semua akan mengalami kematian pada saat Yesus datang, sekalipun orang jahat itu akan dibunuh ya, selama umat Tuhan itu ada 1000 tahun ya. Mungkin pembahasan nanti lagi, tapi itu ya. Jadi umat manusia yang tidak menerima Yesus pada saat yang akan dibinasakan pada saat Yesus datang di kali kedua yang masih hidup, mereka akan mati. Lalu kemudian setelah 1000 tahun mereka akan bangkit dan kemudian apa? Dibinasakan. Tetapi poinnya adalah bahwa semua umat manusia, kecuali Anda tidak mati saat Yesus datang di kali yang kedua, tapi jika Anda orang benar yang mati saat ini, maka Anda tetap akan berada dalam kubur. Sampai seperti kita sudah pelajari dari kitab 1 Tesalonika ya, 4 ya, bahwa yang mati dalam Tuhan itu tidak akan pergi lebih dahulu atau tidak akan ke belakangan, tetapi akan dibangkitkan terlebih dahulu dan bersama-sama dengan kita yang hidup akan naik masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, itu kita sudah hubungkan lagi dengan seluruh ajaran Alkitab tentang keadaan orang yang mati ya. Jadi semua yang di dalam kuburan itu akan mendengar suaranya dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar untuk bangkit untuk hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 29. Tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya. Jadi ada 2 kebangkitan. Kebangkitan yang pertama ya adalah untuk kehidupan kekal, itu untuk orang benar. Kebangkitan kedua adalah kebangkitan untuk dihukum. Itu bagi orang apa? Bagi orang-orang yang jahat. Artinya semua umat manusia itu akan dihakimi. Semua akan dihakimi. Ya. Mereka harus diadili sebelum kebangkitan mereka. Saya ulangi. Orang baik, orang benar, ya, dan orang jahat sama-sama akan apa? Dibangkitkan. Dan pada saat dibangkitkan, mereka sudah ditetapkan bangkit untuk kekal atau bangkit untuk binasa. Dan kapan mereka itu akan diputuskan keadaan mereka itu, yaitu sebelum kebangkitan mereka. Sudah harus ditetapkan kan? Sudah harus ditetapkan. Jadi pada kebangkitan itulah mereka yang menerima upahnya. Entah upah kehidupan kekal atau kehidupan kebinasaan kekal. Kebinasaan kekal. Jadi poinnya, bahwa kita dihakimi sebelum kita apa? Sebelum kita mati. Dan kalau kita, sebelum kita mati itulah kita apa ya? Kita akan dihakimi. Jadi itulah ya. Mari kita kembali lihat. Yohanes 5:29 tadi katakan, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kenapa? Karena mereka itu akan apa? Akan dihakimi. Ya. Telah dihakimi sebelum mereka bangkit. Matius 16 ayat 27 katakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Setiap orang menurut perbuatannya. Jadi, kita sudah lihat, mudah-mudahan bisa diikutin ya, bahwa orang yang benar itu dinyatakan selamat, telah dihakimi sebelum mereka dibangkitkan pada saat Yesus datang kembali. Ya, sebelum Yesus datang kembali. Jadi mereka itu telah dihakimi. Jadi begitu mereka mati, itu sudah ditetapkan nama mereka itu sudah ada dalam buku kehidupan, ya, sudah ditetapkan. Jadi pada saat mereka dibangkitkan dari kematiannya untuk bertemu dengan Yesus, itu apa? Itu telah dihakimi. Mereka telah dihakimi. Jadi pertanyaannya, kapan mereka itu apa? Dihakimi. Ya, kapan itu mereka dihakimi? Nah, kita sudah pelajari bahwa penghakiman bagi orang-orang benar yang pada saat Yesus datang di kali yang kedua akan dibangkitkan. Itu misalnya Adam dan Hawa. Ya, siapa lagi? Mungkin Nuh, ya. Ya, kalau kecuali Nabi Elia dan Musa itu, Nabi Elia dan Musa sudah masuk dalam kerajaan surga, ya. Tetapi yang lain-lainnya itu masih dalam kuburan, ya. Masih dalam kuburan, mereka belum apa? Belum dibangkitkan ya dengan telan, ya. Jadi kapan mereka itu akan dihakimi? Kapan mereka akan dihakimi? Itu pada akhir nubuatan 2300 petang dan pagi. Itu pada tahun 1844. Disitulah dimulaikan apa? Dimulaikan penghakiman pra-advent tersebut. Penghakiman sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, penghakiman sebelum orang-orang benar itu akan dibangkitkan saat Yesus datang kedua kali, di mana orang-orang benar itu sudah dinyatakan selamat. Ya, dinyatakan selamat. Itulah sebabnya kita sudah melihat
Daniel 8 ayat 14 berbicara, maka ia menjawab, sampai lewat 2.300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Ingat, kita sudah pelajari berapa waktu yang lalu, bahwa penghakiman itu memiliki dua tujuan. Penghakiman pertama adalah bahwa kekuasaan tanduk kecil, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 itu juga berbicara, Daniel 7 dan 8 khususnya, berbicara tentang kuasa tanduk kecil. Kuasa tanduk kecil itu yang merubah waktu, merubah hukum, berpikir bahwa dialah yang berkuasa, menggantikan Allah. Menggantikan Allah. Jadi tempat kudus Tuhan itu telah dirusakkan. Oh, apa bisa surga dirusakkan? Sekali lagi, ini adalah simbol. Ya, bahasa simbol dari apa yang telah terjadi. Jadi seperti ada Ka'bah di surga. Itu adalah satu hal yang Tuhan berikan untuk apa? Untuk menyatakan pekerjaan yang akan terus Allah lakukan bagi keselamatan umat manusia. Musa melihat Ka'bah di surga, lalu dia buat apa? Contoh dari Ka'bah di surga itu, dia buatlah Ka'bah di mana? Ka'bah di dunia. Jadi segala apa yang dirusakkan, pelajaran tadi kita sudah baca berapa ayat tadi ya, apa yang dirusakkan di bumi itu seakan-akan merusakkan sesuatu yang di surga. Ya, merusakkan sesuatu yang di surga. Ada hubungan timbal balik antara Ka'bah di surga dan di bumi. Begitu Ka'bah bumi itu ya, yang merupakan prototipe atau tipe dari Ka'bah di surga, Ka'bah di bumi ya, itu seakan-akan dirusakkan, dicemarkan, maka itu mencemarkan Ka'bah di mana? Ka'bah di surga. Jadi itulah sebab tempat kudus itu akan dipulihkan nantinya pada keadaan yang apa? Wajar. Kenapa? Hakim yang memiliki kuasa untuk mengadili itu bukan lagi si tanduk kecil yang menganiaya umat Tuhan, yang menyatakan ini yang benar, ini yang salah, yang menyatakan mana yang selamat, mana tidak boleh selamat, dan lain sebagainya. Jadi itulah sebabnya di akhir diberikan kesempatan supaya umat seluruh alam semesta bisa melihat bagaimana setan menggunakan tanduk kecil ini untuk melawan Allah. Diberikan kesempatan, tapi tidak untuk selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan itu ada batasnya. Dan inilah batas akhir. Ya, batas akhir yang dinyatakan bahwa penghakiman itu ada sekarang di tangan Tuhan, bukan di tangan tanduk kecil. Maka tempat kudus itu dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Dan ini dikatakan, ini ya, Ibrani 9 ayat 23, ya berhubungan dengan Daniel 8 ayat 14. Daniel 8 ayat 14. Segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga, Ka'bah di sorga, haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Jadi apa yang terjadi di bumi ini memberikan efek juga kepada apa yang di surga. Dalam, sekali lagi, ini dalam satu skema keselamatan umat-umat manusia. Nah, selain daripada penghakiman kepada tanduk kecil, maka firman Tuhan katakan dari Daniel juga, dari kalau kita hubungkan dengan kitab Daniel ini juga berbicara tentang penghakiman bagi orang-orang yang dibenarkan. Loh, kenapa? Nanti kita lihat kenapa juga pada saat yang bersamaan, selain penghakiman, Daniel 7, 8, 9 itu bicara tentang apa? Berbicara tentang penghakiman kepada tanduk kecil, tapi juga berbicara tentang apa? Penghakiman bagi umat-umat Tuhan. Daniel 7 ayat 9 dan 10. Kita sudah baca berkali-kali dari pelajaran sepanjang minggu ini ya. Sementara aku melihat, Daniel katakan, aku melihat takhta-takhta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu kali beribu-ribu melayani dia dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Tolong baca sampai ayat 14, sampai ayat 14. Datanglah anak manusia, datanglah Yesus Kristus. Dan inilah prosesnya. Pada saat dibuka, pengadilan itu dibuka, Yesus Kristus datang, Yesus Kristus yang menjadi pengantara kita. Yesus Kristus lah yang bukan menjadi hanya pengantara kita, tapi diberikan kuasa untuk menghakimi. Jadi akan memberikan keputusan pengadilan, apakah umat-umat Tuhan ini namanya tetap ada dalam buku kehidupan, itu adalah pembela kita sendiri. Ya, pembela kita sendiri. Yesus itu adalah pembela kita dan juga hakim yang akan apa? Memutuskan. Ya. Hakim yang memutuskan. Dia tahu semua keberadaan kita, kelemahan-kelemahan kita, kelemahan saudara dan saya. Seringkali kita jatuh bangun dalam kehidupan kerohanian kita. Dia tahu, dia merasakan, dia pernah ada bersama-sama dengan kita. Dia pernah bersama-sama dengan kita. Dan dialah yang patut dan tepat untuk memutuskan tentang kenapa nama saudara
dan nama saya tetap terus harus ada dalam buku kehidupan, sehingga pada saat Yesus datang di kali yang kedua, maka apa? Kita akan menerima kehidupan yang kekal. Jadi inilah, jadi buku-buku ini apa? Kitab-kitab dibuka, Yesus datang kepada yang lanjut usianya itu. Anda baca ayatnya yang kedua, 11, 12, 13, 14 ya. Bagaimana Yesus datang, anak manusia datang pada yang lanjut usianya, dan buku-buku dan seterusnya ini terus dilanjutkan. Nah, apa tujuannya? Oke, tadi saya sudah sempat singgung-singgung, tapi mari kita lihat dari apa yang Alkitab katakan. Apa tujuan penghakiman pra-advent bagi orang-orang yang dibenarkan? Apa tujuannya? Ini dia. Daniel 7, kita sudah baca tadi ayat 9 dan 10. Baca kembali ayat 22. Daniel 7 ayat 22 katakan, sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Saudara-saudara, ya, di sini kita lihat bagaimana kita akan diadili, kita akan dihakimi, supaya keadilan itu diberikan kepada kita. Jadi seharusnya kita menjadi seperti Raja Daud yang berkata, Tuhan, hakimilah aku, datanglah aku. Datanglah, berikanlah penghakiman kepadaku Tuhan. Ya. Kenapa? Karena inilah, bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi, in favor of. Supaya dapat kebenaran itu atau keadilan-keadilan atau itu diberikan untuk kepentingan orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan waktunya telah datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Kenapa? Coba kita hubungkan. Ini datangnya tahun 1844 ya. Selama beratus-ratus tahun, 1260 tahun. Ya. 1260 tahun orang-orang kudus itu dianiaya oleh tanduk kecil. Mereka berteriak, mereka lah yang berteriak juga seperti yang berteriak dalam Wahyu pasal 6, Tuhan berapa lama lagi darah kami ini harus tertumpah. Dan ini pernyataan ini keluar juga dari Daniel 8 ayat 13. Berapa lama lagi ini kuasa tanduk kecil ini menginjak-injak hukum Tuhan, menginjak-injak Tuhan dan kebenaran Tuhan. Sampai kemudian dikatakan apa? Sampai 2300 petang dan pagi. Jadi inilah ya, orang-orang kudus, Daniel 7:22 katakan apa? Akan memegang pemerintahan. Akan memegang pemerintahan. Tadinya mereka itu yang diinjak-injak. Tapi sekarang Tuhan dalam penghakiman pra-adventnya itu telah menyatakan, hei, ini umat-umat kudusku. Mereka menderita. Mereka mengeluh. Mereka mengalami kesusahan yang begitu hebat. Tapi mereka tetap setia. Mereka walaupun jatuh dalam berbagai pencobaan sekalipun, tapi mereka mau berbalik kembali kepada Tuhan. Mereka tetap percaya. Mereka tetap percaya. Dan oleh sebab itulah Tuhan katakan, mereka akan memegang pemerintahan. Yesaya 33 ayat 22 katakan, sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita dan Ia akan menyelamatkan kita. Itulah sebabnya kita tidak perlu takut dengan pengadilan atau penghakiman pra-advent ya. Karena apa yang Tuhan lakukan saat ini dalam kerajaan surga adalah untuk kita. For our favor. Untuk keuntungan bagi saudara dan saya. Kiranya keyakinan ini membawa kita untuk tetap kuat ya. Tetap setia, tetap minta Tuhan. Biarlah engkau mendengarkan permohonan ampun saya. Minta maaf saya Tuhan atas dosa-dosa saya. Ya. Dan dengan demikian nama kita akan terus tercatat dalam buku kehidupan. Inilah doa dan pengharapan yang saya bawa dalam nama Yesus Kristus.